Tapi ada satu mahasiswa saya yang memberikan motivasi ke saya, yang menurut saya menguatkan saya begitu. Menurut kamu, Bapak terima nggak tawaran ini? Kata mahasiswa saya ini, hidup ini pilihan Pak. Kayak orang dulu lebih dewasa dari dan mungkin ini ajang Bapak membuktikan konsep dan teori yang Bapak ajarkan di kampus itu di dunia praktis. Berat juga. Kalau Bapak, berarti Bapak nggak mampu kan? Dari sisi akademisinya punya, dari sisi leadershipnya di lapangannya juga punya juga. Semakin matang beliau sebagai sekda ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sukses sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Pak Supati. Salam Pak ya. Nih, Pak. Sahabat sekalian, hari ini kita ngobrol santai nih dengan ada Pak Sekda, Pak Samsuri Rizaldi, Solo Selatan, Pak Sekda Solo Selatan, dan Pak Dirjen Mas Sugito. Mungkin kita pengen tahu nih dari Pak Sekda, udah sam ya? Kalau di sini udah sam aja. Kalau di sana kita harus manggil Bapak. Kalau di sini boleh udah sam. Ini menarik ya perjalanan karirnya. Saya tahu udah sam ini sebenarnya seorang ilmuwan yang saya tahu, tapi saat ini pada waktu itu dia di struktural, kemudian sempat masuk ke kampus Unan ya, kemudian kembali lagi struktural. Boleh cerita proses dan motivasinya seperti apa itu, Pak Sekda? Silakan. Terima kasih Pak Bang Holison. Kita ini bekerja di lapangan ya, mulai dari staf ya di kantor camat. Setelah tamat dari STBDN 1995, karena memang angkatan 04 itu diarahkan untuk membackup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. IDT dulu ya. IDT ya. Jadi ada PPDT. Ya, saya juga merasakan jadi Kasubag eselon 5B. Kasubsi dengan 2B, Kasubsi perekonomian dan produksi, itu nama nomenklaturnya, pangkatnya 2C, 2B, 2C gitu. 2B. Ya, kemudian bertugas, terus sekolah. Pertemuan dengan dunia kampus ini berawal sebenarnya setelah saya selesai S2. Kebetulan saya bertugas dari awal itu memang di kampung halaman begitu. Jadi nggak pernah keluar kampung halaman. Ini beda story nih. Kalau kita ke Pak Dirjen ke Tintin, saya ke Sumut. Kalau beliau ini pulang kampung nih. Jadi sebenarnya berarti hanya model cara berjuangnya aja yang berbeda, tapi esensinya sama sih. Tunggu dulu sedikit nih, ini menarik ini saya lihat. Ternyata kalau orang yang pulang kampung dia betah di kampungnya. Kalau kita kan nggak pulang kampung ini. Iya. Ini kasustis ini. Oke, silakan lanjut. Jadi saya di kampung. Sambil di anu ya. 95 jadi Kasubsi di kantor camat Sungai Pagu, Kabupaten Solo masih waktu itu. Kemudian setelah itu jadi PLT Kasih PMD. PLT ya, pangkat belum cukup. Pangkatnya 2C kan. Kemudian sekolah ke Jogja, ke Gajah Mada, ya di Visipol Gajah Mada. Kemudian kembali lagi tahun 2000. Setelah tamat Visipol kembali pulang jadi Sekcam. Ya di kampung juga, di kampung istri begitu, di Kecamatan Kotopari, Kenariate. Bibit-bibit akademik ini mulai agak terasa menarik itu setelah tamat di Gajah Mada. Karena memang mungkin pengaruh apa juga ya, pengaruh di lingkungan kampus, lebih termotivasi. Dan memang kebetulan saya ketika di Gajah Mada ini dipengaruhi juga oleh lingkungan saya kuliahnya 2 Bang Oli. Jadi kuliahnya di Visipol UGM, kemudian juga kuliah di Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Terbuka Yogyakarta. Wih, luar biasa. Jadi sekali jalan begitu. Tapi bedanya yang di UGM ini dari D3 STPDN, yang di Ilmu Ekonomi dari taman SMA. Saya ambil UT supaya bisa nanti pindah pulang ke Sumatera Barat bisa. Dimanapun bisa ya. Gitu ya. Dimanapun bisa. Kalau saya ambil nanti di IKIP atau di UNJ misalnya, itu nggak bisa dipindahkan. Ke selesai UGM saya pulang jadi Sekcam.
Kemudian belum selesai ilmu ekonominya karena jalan terus, SIP-nya sudah selesai. Lanjut S2, MMUNP. Masih tetap 2 kuliahnya. S2-nya di Universitas Negeri Padang. Kemudian S1 ilmu ekonominya di UT UPBJJ Padang. Jadi jalan 2. Sehingga wisudanya itu duluan 2 minggu. Wisuda ilmu ekonominya di UT Padang itu 16 Agustus 2004, wisuda MM-nya 6 September 2004. Oh iya. Selesai MM ini, Solok Selatan sudah menjadi kabupaten sendiri. Ya, mulai resmi 7 Januari 2004. Saya pindah dari Sekcam Sengit Jujuan ketika itu, saya pindah ke kabupaten, bekerja di bagian pemerintahan, TAPEM yang namanya dulu Tata Pemerintahan. Di saat itulah berdiri sebuah kampus di daerah di Solok Selatan, itu namanya kampus STIE Widya Suara Indonesia. Oh, di situ memang sudah ada kampus ya. Kampus yang didirikan oleh salah satu tokoh. Tapi ngomong-ngomong, kopinya sini, bawa sini dong kopinya. Sambil biar asik ya kan. Jadi didirikan oleh salah satu perantau kita, perantau Solok Selatan. Dazul, Pak Dr. Zulfahmi Burhan. Ya, beliau juga punya kampus di Jakarta. Saya lah jadi orang pertama ketika itu direkrut jadi dosen tetapnya. Oh, jadi memang berangkat dia nih ya. Di kabupatennya karena sudah selesai S1 dan S2, masalah dosen kan S2. Akhirnya saya udah ya. Jadi akhirnya saya bergabung bulan September 2005 jadi dosen jurusan manajemen STIE Widya Suara Indonesia. Disitulah mulai agak melirik dunia yang berbeda, dunia birokrasi masuk ke akademik, tapi sambil jadi birokrat juga. Birokrat terus ngajarnya Sabtu Minggu. Ini nggak boleh nih Pak Dirjen merangkap ini. Tapi ngomong saya juga sempat masalahnya. Tapi kan tidak mengganggu jam kerja, ya kan? Kebetulan waktu itu di Pemda itu saya masih ingat yang sudah S2 itu sekitar 6 orang baru. Satu kabupaten. Ada Pak Sekdanya, Pak Rusman Effendi. Jadi mudah dideteksi ya. Mudah dihitung lah ya. Ada Pak Sekretaris Dinas PU yang jadi Wakil Bupati sekarang Pak Yulian Epi, ada Kadis Perekonomian, memang beliau dosen Universitas Andalas, Pak Jody Rosa. Kemudian ada satu lagi beliau guru juga Pak Putra Nusa, MMPD, sekarang asisten ya sekarang. Dan saya sendiri, jadi belum banyak orang yang S2. Jadi akhirnya mencari dosen kan, jadi kita masuk bergabung. Tanpa mendaftar pun kita malah diminta ya. Bergabung. Didirikan di daerah saya masih daerah tertinggal mas. Daerah baru ya. Ini persentuhan pertama udah Uli dan saya dengan dunia akademik gitu. Disitulah mulai menikmati bagaimana nikmatnya dunia kampus itu dunia kampus. Dan saya terus mengajar. Saya terus mengajar sehingga saya terdaftar jadi dosen punya NIDN, punya jabatan fungsional per 1 Oktober 2010. Oh, berarti ketika di Bapeda itu sudah belum Bapeda, itu masih jadi di TAPEM bukan? 2010 saya Kabak Pemerintahan Negari. Kabak Pemerintahan Desa. Itu sudah punya ini ya. NIDN sama sama jabatan fungsional asisten ahli. Nah, kemudian 2007 karena saya memang punya konsep begini, 2 tahun harus sekolah. Karena saya punya visi ketika tamat di belum tamat ya, ketika kuliah di UGM itu saya harus jadi dokter umur 40 gitu. Oh gitu. Cita-citanya begitu. Dan akhirnya tercapai di umur 37. Wah. Ya akhirnya selesai target ya. Ya 2007 saya berangkat ke Universitas Brawijaya Malang, lanjut S3. Waktu itu saya masih jabatannya Kesubag perangkat daerah di bagian tata pemerintahan. Saya jalani 3 tahun di Brawijaya, dipanggil pulang dari Kabak Pemerintahan itu, terus ngajar juga. Sudah selesai kan? Belum. Dipanggil pulang itu belum selesai? Belum selesai. Jadi kenapa jadi Kabak Pemerintahan Negari? Dipanggil pulang sama Pak Bupati, tapi tinggal saya sudah kandidat doktor, tinggal lagi menyelesaikan penelitian disertasi dan wisuda. Lebih kurang 1,5 tahun. Untuk kelasnya udah ini sudah selesai. Kelasnya sudah selesai. Jadi saya bolak-balik Mas Gito, Solok Selatan, Padang, Jakarta, Surabaya, Malang. Di sangat lumpur lapindo sedang puncak-puncak. Jadi saya menyaksikan betul 4,5 tahun bolak-balik itu, melihat perkembangan lumpur lapindo dari belum ada, kemudian
puncaknya, kemudian baru reda lagi gitu. Setelah 5 tahun saya lihat gitu. Nah, baru saya terus ngajar. Jadi walaupun sampai jadi kabak pemerintah nagari, kemudian jadi tapi masih di yang tadi ya? Ya di kampus tadi, di kampus di Widya Suara Indonesia. Kita juga kembangkan satu lagi, dirikan STEKIP. Karena waktu itu kita melihat daerah-daerah tertinggal ini memang kekurangan guru. Orang jauh nggak mau ngajar di sana. Ya akhirnya kita dorong yang itu, yang kategori 2 itu kuliah ngambil S1 di STEKIP. Akhirnya saya juga jadi ketua STIE 2007 sambil kuliah di Brawijaya. Dan terus mengajar, tapi nggak banyak-banyak, 1-2 mata kuliah paling banyak, karena kita juga luar biasa ya, Sabtu Minggu gitu ya. Saya selalu jadwalnya Sabtu Minggu, karena ada yang kuliah hari Senin, Selasa, Rabu, saya minta yang Sabtu Minggu, karena kita Senin bekerja sampai Jumat kita kan di kantor. Kita terus mengajar, terus saya mengajar, nggak pernah berhenti. Sampai sekarang masih mengajar kalian? Sekarang ngajar lagi di sini, setelah off dari UNAN, saya ngajar lagi di sini. Di STI lagi. Oh gitu, karena sekda ini ya? Kita ngajar. Jadi akhirnya 2015 setelah hampir 20 tahun ya kita di lapangan, kita kan selesai 1995 ini. 2015 saya mulai merasa jenuh dengan dunia birokrasi ini dan juga situasi di kampung halaman, karena nggak pernah bertugas di kampung orang gitu. kampung ke kampung gitu kan. Akhirnya sebelum pilkada 2015 itu saya dapat izin dari PJ Bupati untuk ngurus pindah dan ikut tes di UNAN. Kebetulan ada peluang, UNAN ini sudah mendapatkan izin S2 Magister Administrasi Publik. Dosen tetapnya baru 1 orang yang ilmu administrasi. Jadi saya didorong juga oleh beberapa kawan dari UNAN, karena selama di Bapeda itu saya banyak kerjasama dengan perguruan tinggi. Waktu itu saya ke Bapeda, saya didorong juga untuk bisa bergabung memperkuat MAP itu. Alhamdulillah akhirnya baru keluar SK pindah ke UNAN alih status ketika saya jadi kepala Bapeda itu 1 Maret 2017. Mungkin 1 April saya mengundurkan diri dari Bapeda, pindah ke UNAN. Berapa bulan dari Bapeda ke mengundurkan diri? 2017. Di Bapedanya lama 4,5 tahun. Oh, 4,5 tahun ya di Bapeda. Tapi begitu SK-nya keterima Maret. Tapi sudah lewat Maret baru kita tahu. Akhirnya 1 April saya baru aktif, saya mengundurkan diri 1 April. Jadi kepala Bapeda. Kemudian saya langsung masuk ke UNAN mengajar di jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Andalas. Nggak merasa sayang itu meninggalkan jabatan struktural. Yang itu ketika dari struktural pindah ke fungsional kan gitu. Iya, kan? makanya saya bilang nggak merasa sesuatu ada yang kurang. Saya udah berpikiran ke sesuatu nanti mungkin saya juga ke fungsional juga, tapi kan baru angan-angan. Kalau beliau udah jalani kan. Karena paradigmanya begini, bagi ASN di daerah itu jabatan struktural itu lebih penting, lebih bagus, lebih prospek dibandingkan fungsional. Nah sekarang udah Sam dari kepala Bapeda, artinya orang yang nomor sekian di kabupatennya, tapi mau melepas itu dan pindah ke kampus. Saya pikir berat tuh kalau sesuatu yang kita kerjakan itu tidak menjadi hobi kita ya. Karena saya hobi mengajar dan menulis. Memang awal-awal itu agak canggung, apalagi kita ketika struktural mungkin kita orang dilayani, kita punya anak buah banyak. Sementara dosen jadi orang mandiri. Dosen kita orang mandiri. Bikin air kopi aja di jurusan. Fotokopi sendiri, ngantar surat sendiri. Jadi saya pernah coba, kebetulan berapa bulan ya, saya April masuk, Juli itu dipercaya kawan-kawan jadi ketua program Magister Administrasi Publik. Karena memang tidak ada orang sebenarnya, bukan apa-apa karena tidak ada orang. Karena teman saya yang doktor satu ini dia harus jadi ketua jurusan, karena harus doktor juga. Saya setinggi yang tinggal doktor harus terima jadi ketua prodi S2. Tapi ya mantan pejabat eselon 2, begitu acara kita yang ngantar surat ke OPD. Tapi stafnya diajak mahasiswa gitu kan ya. Ngajar, alhamdulillah saya jalani lebih kurang 4,5 tahun ya di Universitas Andalas 2017 sampai 2021. Jadi kemarin itu pertanyaan udah holy, saya di persimpangan jalan juga kan. Bingung juga ini ya. Bingung juga, saya hampir 6 bulan saya itu terima nggak. Karena ini masalahnya Bupati Solo Selatan Pak Kerunas dengan Wakil Bupati Pak Yudan Epi ini meminta secara resmi pakai tertulis ke Rektor Universitas Andalas.
saya nggak mau ngurus karena kan nggak enak, kita kan juga baru ya. Kita sudah diberikan percaya. Dan sebenarnya Mas Gito, waktu itu saya lagi berproses juga untuk percepatan untuk jadi guru besar juga sebenarnya. Tapi yang jadi berat bagi saya adalah kata Pak Bupati, Wakil Bupati, kesempatan membangun kampung itu tidak semua orang dapat. Iya. Tidak semua orang dapat kesempatannya. Jadi lama saya berpikir, tentu minta pertimbangan juga keluarga, kawan-kawan ya. Banyak juga yang tidak sependapat. Saya pindah kembali ke kampung. Banyak juga yang mendorong. Tapi ada satu mahasiswa saya yang memberikan motivasi ke saya, yang menurut saya menguatkan saya begitu. Menurut kamu, Bapak terima nggak tawaran ini? Kata mahasiswa saya ini, hidup ini pilihan Pak. Kayak orang lebih dewasa dan mungkin ini ajang Bapak membuktikan konsep dan teori yang Bapak ajarkan di kampus itu di dunia praktis. Kalau berarti Bapak nggak mampu katanya. Bikin adrenalin kita naik. Allah, Bapak itu hanya cuap-cuap aja. Cuap aja katanya, cerita teori begini. Coba kan Sekda itu laboratorium administrasi negara yang paling tepat katanya. Jadi kalau Bapak tolak, berarti Bapak dianggap tidak mampu. Ini langsung pusing juga saya kena seorang mahasiswa saya seperti itu kan. Saya cerita dengan mahasiswa, walaupun mereka sebenarnya sebagian kehilangan ya kita. Jadi alhamdulillah hari ini saya tetap dipercaya juga membimbing 2 orang mahasiswa doktor ya. Masih tetap juga masih ya, tapi ngajar sudah tidak bisa. Karena jarak Solok Selatan dengan Kota Padang 160 km. Ya, tapi saya alhamdulillah kembali aktif lagi di kampus Widya Suara Indonesia yang melahirkan saya jadi seorang akademisi hari ini. Tetap ngajar juga hari Sabtu jam 4 sore. Wah, luar biasa ya. Demikian kira-kira apa? Luar biasa ya. Udah Oli sekelumit ya. Kenapa ini bolak-balik gitu, dari birokrat jadi akademisi, kemudian balik lagi jadi birokrat. Berat, pasti berat karena memang udah Oli ya. Kalau kita tengok memang kalau pengalaman kita juga orang mantan kita di daerah itu sangat sedikit orang yang punya concern dalam artian untuk akademisi. Karena rata-rata sudah berada di zona nyaman struktural, udah dia itu hanya di sana. Tapi kan ini juga menjadi salah satu menurut saya yang bisa menjadikan motivasi bagi yang lain. Saya pikir konsep yang saya ceritakan sedikit tadi soal bagaimana mematangkan antara konsep unsur lini atau komando dengan unsur manajemen substansi ini, prakteknya yang beliau lakukan ini. Jadi dari sisi akademisinya punya, dari sisi leadershipnya di lapangannya juga punya juga. Semakin matang beliau sebagai sekda ya kan? Tapi ada yang menarik sebenarnya hari ini sesuai dengan kebijakan Kemendikbudristek ya. Sekarang kan kita dengar anak namanya dari Mas Nadiem, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi bagaimana kampus itu, konsep-konsep dan teori model di kampus itu didekatkan di dunia praktis. Menurut emak saya, para akademisi mestinya memang mencoba menjadi praktisi gitu. Dan apakah dia menjadi konsultan, apakah menjadi eksekutif, atau menjadi pendamping atau apa, supaya nanti kemajuan teknologi itu kan membuat dunia teori itu bisa ditinggalkan dengan dunia praktis kalau tidak diikuti karena kan sebenarnya kalau kita telisik lahirnya sebuah teori, lahirnya sebuah akademi itu kan berangkat dari praktek. Makanya disebut ada yang induktif-deduktif. Betul. Maka ketika hanya matang saja di konsep itu seperti kita di langit, di langit nggak pernah kaki berada di bumi. Sebaliknya memang kalau ketika bukan hanya satu sisi dari kaki, kita kadang hanya stagnan itu, visionernya kurang visionernya, kurang tajamnya, kurang luar biasa itu. Di satu sisi kalau dia bekerja tanpa pengetahuan juga arahnya nggak jelas kan. Nah ini menarik ya, kebijakan yang baru disampaikan Pak Mudasam ini. Antara konsep kan banyak orang beranggapin untuk apa kuliah, nanti teorinya tidak sama dengan di lapangan. Tetapi dengan mendekatkan kampus ini dengan lapangan, dia akan melihat sendiri bagaimana mengimplementasikan antara ilmu yang dimilikinya dengan kondisi yang di lapangan dan bagaimana dia menyesuaikannya. Nah, yang menarik juga sekarang ini
Ini kalau kayak Pak Sekda, Pak Dirjen ini kan kompleks ya, punya ilmunya dan punya kesempatan untuk praktek. Nah, untuk dalam tataran kita berbicara ini Pak Sekda kan dua-duanya nih, struktural iya, pernah di fungsional iya. Sekarang kan terjadi pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke fungsional. Problem yang terbesar yang dimiliki oleh ASN sekarang ini kan ASN di daerah itu banyak yang tidak mau menulis. Kalau dia tidak suka menulis, tidak hobi menulis, bagaimana dia mau melihat atau mendapatkan kum? Bagaimana Pak Sekda ngelihat dan Pak Dirjen ngelihatnya itu? Kalau saya melihat kalau fungsional di kampus ya, pasti ya wajib ya. Karena memang di kampus ini kita dituntutkan tridharma ya. Tridharma perguruan tinggi, gimana kita menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk perkuliahan, kemudian pembimbingan ya terhadap mahasiswa dan juga dosen-dosen di junior kita, kemudian juga melakukan penelitian dan publikasi karya-karya ya hasil kita untuk bisa dikembangkan secara keilmuan ataupun untuk dipraktekkan ke masyarakat untuk pengabdian. Tentu kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang ada, memang bagi akademisi yang tidak telaten menulis ya tentu karirnya juga tidak bisa cepat gitu. Tapi di fungsional di daerah, di Pemda saya pikir mungkin tuntutannya tidak sebesar di kampus saya pikir. Karena memang kalau saya tidak salah ya, kalau di Pemda tentu pada tataran paling bagaimana merumuskan ya seperti apa namanya policy brief gitu ya, analisa untuk kajian kebijakan, membuat semacam telaah gitu ya, kemudian juga mungkin dalam bentuk kajian-kajian kelayakan. Dan itu sudah dilakukan sehari-hari juga sebenarnya. Sudah dilakukan sehari-hari sebenarnya. Tinggal mengkonversi ya. Tinggal mengkonversi dia lebih terarah, karena sehari-hari kita tidak fokus ya kepada fungsional tertentu. Katakanlah dia nanti menjadi seorang analis kepegawaian misalnya, dia akan fokus nanti bagaimana melakukan tugas-tugas fungsionalnya di bidang kebijakan di bidang kepegawaian misalnya. Saya pikir kemampuan menulis ya, tapi mungkin tidak seberat seperti di kampus. Kalau di kampus memang kan harus di seminar internasional kan, harus ilmiah, harus ilmiah begitu. Kalau di ini kan lebih kepada perencanaan dan kebijakan barangkali di fungsional yang di pemerintah daerah misalnya. Oke, sahabat sekalian, menarik ya pengalaman dari Pak Sekda dan tadi juga dari Pak Dirjen. Kata orang Padang nih petuah, kira-kira apa petuah dari Pak Sekda untuk sahabat-sahabat semua? Sahabat-sahabat dan adik-adik juga ya? Dan adik-adik kita semua. Kalau saya punya, bukan petuah sebenarnya, semacam konsep hidup untuk dalam karir yang, konsep ini kan dapatnya sambil jalan juga. Satu, saya merasa masa depan itu memang harus direncanakan. Kita harus punya visi pribadi kita untuk 10, 20, dan 30 tahun ke depan. Jadi ketika saya dulu kuliah di Gajah Mada di usia-usia 25-26, visi saya adalah jadi dokter umur 40 gitu. Tapi begitu dokter tercapai, saya berada di kampus, visi saya adalah menjadi profesor di umur 50-an. Hari ini saya juga selalu menyampaikan kepada pimpinan, Bapak Upati dan Wakil Bupati Sonatan, obsesi saya yang tidak boleh beliau ganggu adalah menjadi seorang guru besar. Kalau struktural tentu sangat menyesuaikan ya. Selagi kita dibutuhkan nanti kita akan bantu gitu. Kemudian yang kedua yang amat mahal sebenarnya bagi kita di pemerintahan menurut saya adalah mau di kampus atau mau di struktural mau dimanapun, kalau saya adalah integritas itu harga mati. Prinsip tadi integritas itu, dan itu memang berat. Dan boleh saya katakan menjaga integritas itu sebuah jihad. Saya pikir itu. Saya pikir tadi sejalan sebenarnya, hanya mengistilahkan ya. Prinsip dan integritas. Memang kalau kita diadakan beda pilihan-pilihan. Kalau Mas Gito kan kepercayaan itu. Kita supaya bisa dipercaya orang kan integritas tadi sebenarnya. Trust ya. Trust. Saya menangkap sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekda Selatan ini, kalau kita hidup itu harus direncanakan. Masa depan itu harus direncanakan. Masa depan itu harus direncanakan. Dalam rencana itu ada target. Ada target. Tentunya dengan ada target itu kita akan berusaha mencapai target itu dalam batas waktu tertentu. Nah, setelah target tercapai, boleh kita naikkan grade target kita kepada yang lebih tinggi. Oke, Pak.
Mas Sugito, terakhir sebelum kita tutup. Ya, sebenarnya untuk sahabat-sahabat dan adik-adik semua, mungkin kita ini ada bertiga, ya. Mas Samsur Rizal, Mas Olison, ya. Atau spesialis udah, ya. Udah Sam, udah Olison, ya. Sebenarnya kita ini kawan satu angkatan, ya. Sama-sama dulu aktif di Senat, ya. Nah, beliau juga di jalur pendidikannya di Senatnya, Kesra ya Bang Andi? Saya ini di Kesra itu ngurus Mensa. Urusannya Mensa saya ini. Saya urusan komando. Komando ya. Tapi badannya sehat sekarang, bukan badannya Kesra. Kalau udah dulu dia kan. Saya swasta. Tapi kan di Bintal. Nah, tapi artinya apa yang ingin kita gambarkan bahwa setiap orang itu punya pilihan dan punya jalan hidup. Tidak semua berjalan itu mulus. Nah, tapi target harus kita tetap kita sebagai bentuk menuntun. Saya menyebut satu hal dengan nama sebutan SPIPO PP. Ini pertama kali saya deklarasikan waktu di IKPTK saya diundang ke Papua. Ya, kita punya spider power Puna Praja, punya kekuatan jaringan yang saling bantu satu sama lainnya. Di saat Mas Sugito ditempatkan di Tintim, dia punya saudara di sana. Di saat saya ditempatkan Sumatera Utara, saya tidak punya saudara, tapi saya punya saudara yang saya lahir dari Gunung Nonglayang. Oke, sahabat Malayang semua, dari Sabang sampai Merauke, sampai di sini diskusi atau obrol santai kita dengan para sahabat Pasopati kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.